Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum pidana adat, yaitu mengenai dasar hukum dari hukum pidana adat itu sendiri. Itu bisa dilihat di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Gitu. Nah, itu kita bisa melihat di dalam pasal 18B ayat 2 bahwa hukum adat itu diakui oleh negara selama hukum tersebut masih hidup gitu ya, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Lalu di dalam pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Nah, itu salah satu landasan diakuinya hukum adat di Indonesia. Ruang lingkup berlakunya hukum pidana adat itu terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu gitu. Nah, hanya berlaku di lingkungan masyarakat adat itu sendiri saja. Kemudian berlaku terhadap anggota-anggota warga masyarakat adat dan orang-orang di luarnya yang terkait akibat hukumnya gitu. Nah, hukum pidana adat ini berlaku dalam masyarakat adat tertentu terhadap anggota masyarakat adat, juga di luar anggota masyarakat adat yang terkait akibat hukumnya. Misalnya ada orang luar warga adat tersebut melakukan pelanggaran adat di daerah itu, maka dia tetap harus menanggung resiko hukum pidana adat berlaku bagi dia gitu. Karena dia melakukan di dalam wilayah adat itu. Kemudian materi selanjutnya adalah berbicara tentang sifat hukum pidana adat. Yang pertama, sifat dari hukum pidana adat itu adalah satu, menyeluruh dan menyatukan. Jadi hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran pidana dan perdata, kesemuanya dianggap pelanggaran adat. Jadi di dalam hukum adat itu tidak ada perbedaan, ini adalah perkara pidana, ini adalah pelanggaran perdata, ini tata negara, ini apa segala macam. Intinya dalam hukum adat itu tidak membedakan mana itu pelanggaran pidana ataupun pelanggaran perdata gitu. Yang penting kesemuanya itu dianggap pelanggaran adat gitu. Kemudian sifat yang kedua adalah ketentuan yang terbuka. Hukum adat tidak bersifat pasti gitu. Sifat ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Ukurannya rasa keadilan menurut kesadaran masyarakat hukum adat, sesuai perkembangan keadaan, waktu, dan tempat. Jadi memang ketentuannya itu terbuka karena dia tidak tertulis gitu. Di materi sebelumnya, di video sebelumnya saya sampaikan bahwa hukum adat itu fokusnya pada akibat gitu. Nah, kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga adalah membeda-bedakan permasalahan. Nah, apabila terjadi peristiwa pelanggaran, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi juga dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya gitu. Nah, maka dalam mencari penyelesaian dan melakukan tindakan hukum terhadap suatu peristiwa menjadi berbeda-beda gitu. Karena dengan dicari tahu apa latar belakangnya, siapa pelakunya, kenapa dia melakukan hal seperti itu gitu kan, sehingga akibatnya adalah seperti ini. Nah, itu tentu penanganannya akan berbeda-beda. Ketika ada seseorang mencuri karena lapar, maka penanganannya diberikanlah makanan. Ketika ada seorang yang mencuri karena memang niatnya jahat, maka baru diberikan sanksi. Misalnya seperti itu. Semacam analoginya seperti itu. Jadi ada kalau di dalam
pengetahuan modern berarti secara kriminologi dilihat mengapa dia melakukan kejahatan, baru kemudian nanti diberikan hukuman yang pas gitu. Nah, kemudian sifat hukum pidana adat yang keempat adalah peradilan dengan permintaan. Untuk melakukan peradilan dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara pelanggaran, sebagian besar didasarkan pada permintaan atau pengaduan. Gitu. Adanya tuntutan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Nah, kecuali sifat hukum pidana adat yang keempat adalah peradilan dengan permintaan. Gitu. Nah, untuk melakukan peradilan dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara pelanggaran, sebagian besar didasarkan pada permintaan atau pengaduan. Gitu. Adanya tuntutan dari pihak yang dirugikan atau yang diperlakukan tidak adil. Gitu. Baru kemudian dilakukan peradilan. Gitu. Nah, kecuali dalam hal yang langsung merugikan keseimbangan masyarakat umum, misalnya kerusuhan, huru-hara yang tidak dapat diselesaikan dalam batas wewenang kekerabatan gitu. Jadi peradilannya itu sangat sangat menghargai keberadaan dari kerugian para pihak yang menjadi korban gitu. Jadi kalau korbannya mengadukan, maka itu baru dilakukan proses peradilan. Jadi peradilan yang dilakukan di dalam hukum pidana adat itu berdasarkan permintaan gitu. Nah, yang kelima, sifat hukum pidana adat adalah tindakan reaksi atau koreksi. Nah, tindakan reaksi atau koreksi ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sebagaimana semula. Jadi tidak saja bertindak terhadap pelakunya, tetapi juga dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap keluarga atau kerabat pelaku. Atau mungkin diperlukan membebankan kewajiban kepada masyarakat atau seluruhnya untuk mengembalikan keseimbangan dengan jalan mengadakan upacara selamatan desa gitu, ritual gitu ya. Dan hal-hal lain yang dianggap itu bisa memulihkan keseimbangan. Jadi di dalam hukum pidana adat, hukuman ataupun tindakan reaksi ataupun koreksi dari sebagai akibat dari perbuatan yang sudah dilakukan itu semata-mata tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan gitu. Karena dalam hukum adat ketika terjadi pelanggaran adat itu ada keseimbangan yang terganggu, sehingga harus ada keseimbangan yang dipulihkan. Dan keseimbangan yang dipulihkan itu bukan hanya dengan menghukum si pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian korban dan kerugian masyarakat gitu. Jadi ada tidak hanya pelaku yang dihukum, tetapi juga alam juga harus dipulihkan, harus diberikan harus dipulihkan, harus diberikan semacam ritual ataupun selamatan ataupun upacara untuk mengembalikan kebaikan dan mengusir keburukan yang sudah terjadi gitu. Jadi hal itu tidak saja harus dilakukan oleh si pelaku ataupun si penjahat gitu, melainkan juga harus dilakukan oleh masyarakat sekitar, masyarakat warga adat itu sendiri gitu. Biasanya misalnya ada sebuah kejahatan yang terjadi, maka selain diproses penyelesaian konfliknya, juga harus diproses untuk alamnya, untuk memulihkan alamnya, religius kosmisnya juga harus diproses gitu. Nah, ini sebetulnya hal seperti ini bisa dianggap ataupun diadopsi oleh hukum modern gitu, bahwa tujuan pemidanaan di dalam hukum modern itu tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi seharusnya memulihkan keseimbangan yang terganggu sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. Seharusnya hal yang dilakukan itu adalah mengembalikan kondisi ke keadaan semula sebelum terjadinya kejahatan gitu. Nah, ini mungkin yang akan nantinya menjadi pembaharuan kalaupun diadopsi gitu dalam hukum pidana misalnya, karena
Karena apa? Karena hukum adat itu adalah hukum yang berlaku udah ratusan tahun, berarti itu adalah hukum yang paling cocok sebetulnya untuk bangsa Indonesia gitu. Baik, mungkin sampai di sini saja materi kali ini terkait dengan ruang lingkup berlakunya hukum pidana adat dan sifat hukum pidana adat. Sampai ketemu di next video. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kesabaran di dalam menghadapi cobaan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.